Baiklah, sekali lagi saya menyapa, selamat datang, selamat bergabung dalam acara spesial, yaitu Gelar Wicara Sobat Kami Digitalk sesi yang kelima. Boleh kita arahkan 5 jari kita di depan kamera kita masing-masing? Supaya kita tahu kalau hari ini adalah Digitalk sesi atau seri yang kelima. Ya, terima kasih. Kita tes ya, jari kita masih sehat semuanya. Nah, hari ini spesial banget ya Sobat Kami. Hari ini spesial karena temanya lain daripada yang lain, alias sungguh istimewa seperti Jogja yang istimewa. Tema hari ini adalah investasi tidak bikin rugi. Sekali lagi temanya adalah investasi tidak bikin rugi, alias untung terus ya. Dan tentu saja bersama-sama dengan kita hari ini ya Sobat Kami ada 2 narasumber dan tentu saja kebersamaan kita dikawal juga oleh Kepala Dinas Kominfo Sandi Yogyakarta yang selalu setia mengawal kita di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Boleh saya sapa dulu ya. Ada bersama dengan kita Bapak Ignatius Trihastono MM. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Mada, Mas Irfan, Mas Hendri, dan teman-teman semuanya yang bergabung dalam forum ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pria kedua yang juga sama gantengnya seperti Pak Trihastono, saya mau sapa juga dan pengen dengar suaranya, yaitu narasumber kita hari ini ada Mas Irfan Nuriza dari Bursa Efek Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan? Selamat siang Mas Irfan. Siang Mbak Mada. Selamat siang Pak Kli, mantap sangat. Selamat siang Mas Hendri. Sehat ya, semangat ya Mas ya. Sehat, alhamdulillah Mbak Mada. Cuaca tidak jadi soal ya, tetap yang ada adalah semangat dan produktivitas. Thank you banget Mas Irfan sudah berkenan diundang hari ini untuk berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan dan juga wawasan. Wow, sarang beo. Dan bersama Mas Irfan juga hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Mas Hendri Haryanto. Beliau adalah trainer UMKM digital dari Infotekno. Selamat siang Mas Hendri, apa kabar? Selamat siang Bu Magdalena, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger nih sepertinya udah makan siang dan minum dawet nih kayaknya ya. Yeah. Soalnya full senyum tuh loh. Kalau udah Full energi tuh full senyum gitu Mas Hendri ya. Terima kasih ya Mas udah mau direpotin sama teman-teman yang semangat belajar. Siap. Thank you. Oke. Baiklah, ini dia nanti ya 3 sahabat kita yang tampil di Spotlight Zoom ini yang akan mengawal kebersamaan kita hari ini. Dan tentu saja terima kasih untuk banyak sekali partisipan yang terus join pada kesempatan siang hari ini. Saya cek terpantau di meeting Zoom ini ada 30 lebih ya partisipan. Dan saya juga wajib menyapa dan mengapresiasi setiap sahabat atau sobat kami yang join melalui YouTube channel Pemkot Jogja. Selamat bergabung teman-teman yang di YouTube channel. Terima kasih buat antusiasnya, entah yang nanti menyaksikan secara live maupun secara rekaman nanti ya. Sekali lagi terima kasih, semangat terus belajar bersama. Dan hari ini sebelum saya menyampaikan beragam informasi dan juga mengenalkan lebih lanjut narasumber serta menyimak sambutan dari Bapak memulai acara yang sangat baik ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Marilah sobat kami yang tercinta, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Silakan. Berdoa selesai. Nah, hari ini hari yang istimewa, saya ingin menyampaikan kabar gembira juga kepada sobat kami semuanya bahwasanya perjumpaan hari ini selain kita dapat ilmu, dapat wawasan, dapat kenalan, dan pengetahuan kita bertambah, barangkali juga pengalaman kita makin meningkat, tentu hari ini akan ada hadiah yang akan dibagikan untuk sobat kami yang berinteraksi ataupun nanti menyampaikan pendapat, menyampaikan pengalaman, atau barangkali pertanyaan di sesi Q&A. Pastikan siap-siap dengan pertanyaan yang kritis, nanti akan dipilih oleh Mas Irfan, pertanyaan-pertanyaan yang beruntung. Tapi mohon maaf ya, karena hadiahnya
3 gitu ya, hadiahnya 3 nanti akan diberikan kepada partisipan atau pemberi pertanyaan yang belum pernah dapat hadiah ini sebelumnya ya. Jadi biar merata hadiahnya gitu ya. Dan hadiah dipersembahkan oleh Bapak Iwan Zainuri. Beliau adalah narasumber Digitalk sesi yang pertama. Seperti kita tahu Pak Iwan Zainuri adalah independent IT consultant. Terima kasih Pak Iwan Zainuri untuk giveaway-nya. Pasti yang menerima giveaway-nya senang banget ya. Nah, kalau begitu boleh saya buka dengan sebuah pantun sebelum saya menyambut Pak Tri untuk memberikan arahan dan juga motivasi kepada kita ya. Pergi ke Bandung membeli bendera. Selamat bergabung dalam gelar wicara. Baik, silakan Pak Tri Hastono MM untuk memberikan sambutan dan apresiasi. Matur nuwun Mbak Magda, Mas Irfan, Mas Hendri, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, kami banggakan. Siang ini tema kita menarik. Saya sudah lama menunggu Mas Irfan meluangkan waktu untuk bisa bergabung di forum ini, karena saya selalu teringat ketika ketemu Mas Irfan ini ketika saya masih sekolah di mungkin SD ya. Bukan beliau seperti guru saya, tidak. Ya, dengan Mas Irfan mungkin sepantaran saja. Tapi perspektif ketika orang bicara terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Zaman saya dulu anak-anak Mbak Magda, itu ada mata pelajaran, ya kalau sekarang entrepreneurship lah. Apa yang dilakukan? Membuat repot orang tua. Ibu saya membuat bakwan atau roti bolu atau donat begitu ya. Kemudian dibawa ke sekolahan. Nah, yang membeli juga teman-teman. Sementara teman-teman yang lain juga membawa, yang membeli teman-temannya. Jadi kayak tukar kue dari rumah begitu. Itu adalah perspektif saya ketika bicara pada konteks kewirausahaan. Memang selain jadi pegawai negeri, saya juga pengen seperti Mas Hendri begitu, punya usaha di luar begitu. Dan saya kecil-kecilan punya usaha yang tidak perlu saya ceritakan karena belum bisa dibanggakan begitu ya. Ya, karena perspektif saya seperti itu, di dalam menjalankan kewirausahaan saya itu saya masih terbelenggu oleh perspektif lama. Bahwa yang saya komoditaskan itu sesuatu yang bisa saya lihat langsung, bisa saya pegang, atau bisa saya lihat, atau bisa saya bau. Karena teringat oleh bude saya, ketika saya tawari dengan bude saat ini bayar ngangge kirais. Dia jualan di Beringharjo begitu. Aku ki nek ra duit ora iso turu le, mending duit kuwi pira tak gowo tak gembol daripada duit akeh ning rekening ora iso tak ambu. Ini adalah perspektif lama ketika kita bicara investasi, usaha dan lain sebagainya. Nah, ternyata kemudian sekali, 2 kali, 3 kali bertemu dengan Mas Irfan itu kemudian muncul di gambaran saya. Oh iya ya. Sebetulnya kepada publik mungkin pada kelas lain, Mbak Dewi, besok kita bisa mengajak adik-adik yang masih usia sekolah begitu, SMP, SMA itu. Kita kasih gambaran bahwa investasi itu sekarang juga harus update dengan bisnis, dengan teknologi yang ada. Ya. Misalnya kemudian belajar tentang saham, belajar tentang memilih-memilah. Karena kalau kita tidak mau meningkatkan literasi seperti itu, korban mesin robot yang menjanjikan kelipatan sekian persen itu juga tidak akan ada habis-habisnya. Korban dengan iming-iming sesuatu yang segmennya tertentu tetapi menjadi eskalasi tinggi itu juga tidak akan ada habis-habisnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kewirausahaan yang mungkin mulai perlu kita lebih kenalkan ke publik. Karena mungkin juga publik pun belum familiar dengan yang disebut dengan bursa efek misalnya. Bursa efek itu apa, saham itu apa, dan lain sebagainya. Misalnya ini belum begitu jelas seperti itu. Termasuk juga dari peserta ini, baik para pelaku UMKM, teman-teman dari internal balai kota. Ya. Biasanya nanti menjelang menit ke-25, ke-30 yang ikut mendekati 80-an, Mas Irfan, yang gabung di dalam forum ini. Ini perlu mengenal juga peluang-peluang investasi. Bahasanya Mbak Dewi itu sedikit menyisihkan dari TPP. Bahasanya teman-teman yang punya UMKM adalah sedikit kemudian mencoba menabung pada sistem yang berbeda.
Bahkan konon katanya dibandingkan dengan kita menyimpan di bank itu relatif lebih memberikan ekspektasi yang ini. Nah, saya kira jam dengan Mas Irfan ini, Mbak Magda, saya mengusulkan pada forum yang lain kita ngajak-ajak anak-anak usia sekolah SMA misalnya, sehingga mereka kemudian bisa mengenal jenis-jenis kewirausahaan ini dalam bentuk baru. Nek dulu kan Pameo kita itu kita bekerja untuk mengakumulasi aset. Tapi ketika saat ini kan paradigmanya lain. Bagaimana caranya aset itu bisa bekerja untuk kita. Jadi suatu ketika kita bisa menikmati bahwa kita itu ketika sudah memupuk aset itu, oh aset ternyata yang bisa bekerja untuk kita. Bukan kok kemudian kita tanpa ada usia pensiun bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan membangun aset itu. Saya kira demikian sebagai pengantarnya. Tentunya menarik sekali nanti pada diskusi ini, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan seperti biasa Mbak, karena saya kalau memanggilkan diri itu mengarep pamit kan begitu. Ya. Saya ini harus geser juga ini ke agenda-agenda yang lain ya. Sehingga kami mungkin nanti akan keluar masuk di dalam forum itu. Matur nuwun, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, boleh kita berikan aplaus. Iya, dan hari ini saya langsung kenalkan saja narasumbernya. Yang pertama, beliau adalah Bapak atau Mas Irfan Nuriza dari Bursa Efek Indonesia Yogyakarta. Sehari-hari kerjaannya ngurusin saham dan lain sebagainya gitu ya, ngurusin orang investasi, ngurusin orang uang beranak uang. Nah, kita belajar dari Mas Irfan bagaimana sih kita harus memulai investasi. Kemudian kenapa kita harus berinvestasi? Sejak kapan? Lalu investasi apa yang teraman dan terrekomendasi gitu ya? Lalu bagaimana supaya kita nggak tertipu dengan iming-iming atau mulut manis, janji manis dari para pemberi penawaran investasi. Terus gimana trik dan tipsnya juga untuk kita bisa berinvestasi secara konsisten, bahkan gimana juga adakah cara-cara yang terkini yang kita belum sempat tahu, tapi Mas Irfan sudah tahu. Nah, kemudian nanti narasumber yang kedua saya kenalin di awal sekalian ya. Beliau adalah Mas Henry Herianto, akrab dipanggil dengan nama Mas Henry. Beliau adalah trainer UMKM digital dari Infotekno. Beliau juga punya banyak pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan investasi. Mungkin tidak hanya pengalaman yang untung, barangkali Mas Henry boleh cerita pengalaman merugi kali ya. Kalau untung lah kayaknya kita semua senang, tapi kalau pengalaman merugi, nah ini nih kita harus belajar ya. Jangan sampai kita rugi duluan baru belajar, tapi kita belajar dulu supaya kalau kerugian terjadi, kita sudah menyiapkan diri dan mental. Baiklah, sobat kami yang tercinta, langsung saja kita berikan tepuk tangan ya kepada pembicara kita yang pertama. Ini dia Mas Irfan Nuriza. Monggo Mas Irfan. Terima kasih Mbak Mahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun sangat Mbak Mahda, Pak Keli, Bu Dewi, Mas Henry. Saya duluan Mas, mohon izin. Sobat teman-teman, sobat kami Digitalks, dan saya jujur terus terang sangat senang sekali, bahagia sekali kami diajak untuk sharing terkait pasar modal Indonesia, dan kebetulan kami boleh untuk sharing slide. Saya kebetulan ada slide sederhana terkait pasar modal Indonesia. Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terlihat slide saya. Teman-teman semua, berbicara pasar modal, kita tentunya berbicara investasi, dan kita harus bijak berinvestasi untuk masyarakat di tengah maraknya fenomena flexing. Tadi Pak Kli mengilustrasikan kegiatan beliau, cerita beliau terkait waktu masih zaman SD. Saya jadi teringat satu cerita, boleh saya cerita? Saya awali sharing ini dengan sebuah cerita. Di suatu ketika di sebuah SD, seorang guru, ibu guru bertanya kepada murid-muridnya terkait cita-cita. Semua murid-muridnya ditanyain terkait cita-citanya, satu persatu ditanyain. Kemudian tiba giliran Tuti. Bu guru tersebut bertanya kepada Tuti, "Hai Tuti, apa cita-citamu kelak?" Nah, dengan semangat Tuti bilang, "Cita-citaku kelak ingin menjadi dokter, Bu, ingin mempunyai rumah sakit sendiri, ingin mempunyai kapal pesiar, ingin mempunyai mobil mewah,
ingin mempunyai rumah mewah, dan aku ingin mengajak semua keluargaku, orang tuaku, ayah ibuku, dan suamiku, serta anak-anakku untuk piknik, dan aku ingin memuliakan mereka. Bagus sekali, nah cita-cita. Dan Bu Guru melirik Udin yang duduk di belakangnya Tuti, dan beliau dengan cepat bilang, kalau kamu Udin, cita-citamu kelak ingin jadi apa, nak? Dan dengan santainya Udin pun menjawab, cita-citaku ingin menikah dengan Tuti. Dan semua kelas tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban spontan Udin. Tapi Bapak Ibu teman-teman, inilah potret Indonesia. Tanpa sadar Tuti melakukan flexing terkait cita-citanya. Tuti melakukan pamer terkait cita-citanya, dan Udin dengan cepat pengen instan. Dia ingin menikah dengan Tuti. Ini potret Indonesia. Masyarakat Indonesia pengen cepat. Masyarakat Indonesia pengen instan. Dan yang terjadi sekarang banyak fenomena maraknya flexing yang membuat masyarakat-masyarakat yang ingin instan tersebut akhirnya terjebak. Banyak sekali data dari OJK kemarin saya di-sharing selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kalau dirupiahkan angkanya 117,5 triliun rupiah uang masyarakat hilang menguap di investasi-investasi ilegal atau investasi-investasi bodong. Sangat miris sekali. Dan sampai OJK menginisiasi terbentuknya Satgas Waspada Investasi, diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdiri dari 12 lembaga, 45 satuan. Mereka bekerja sama, berjibaku untuk paling tidak mengerem laju korban investasi bodong ini. Sebenarnya banyak kalau berbicara investasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Banyak sekali wahananya, salah satunya adalah di pasar modal Indonesia. Dan nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu sangat luar biasanya pasar modal Indonesia. Karena waktu saya akan coba sekilas menggambarkan Mbak Mahda terkait apa nih yang bisa kita dapatkan. Pertanyaan sederhananya, mengapa pasar modal Indonesia? Mengapa pasar modal Indonesia dijadikan pilihan? Saya akan coba sharing terkait peluang investasi di pasar modal Indonesia. Sangat luar biasa dan nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Secara sekilas dasar pasar modal Indonesia sama seperti pasar tradisional. Kalau pasar tradisional itu bertemunya penjual dan pembeli, kalau pasar modal Indonesia tempat bertemunya modal tentunya. Orang yang mempunyai modal yang namanya investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal ya untuk mengembangkan usahanya, yang kita sebut emiten. Di situ kita bertemu, sehingga pasar modal ini adalah tempat mobilisasi dana jangka panjang di satu sisi, di sisi lain adalah sebagai sarana alternatif investasi bagi masyarakat. Saham, obligasi, reksadana, saham tadi sudah disebut oleh Pak Klik bahwa ini adalah salah satu atau salah 3 produk-produk kami. Masih banyak produk kami yang lainnya, dan nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu, apalagi menikmati keuntungan di pasar modal Indonesia yang sangat luar biasa ini. Obligasi adalah surat utang. Perusahaan ingin menumbuh kembangkan usahanya, perusahaan biasanya lari ke owner untuk nambah pendanaan. Jika kurang, mereka lari ke bank untuk pinjam untuk pendanaan. Tapi bisa juga alternatif lain mengeluarkan obligasi, surat utang. Obligasi dibeli oleh masyarakat ngutangi perusahaan tersebut. Bahkan negara juga mengeluarkan obligasi retail Republik Indonesia itu adalah obligasi negara. Negara daripada pinjam ke luar negeri, negara pinjam ke masyarakatnya sendiri, sehingga kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Itu obligasi. Kemudian saham itu apa? Saham adalah tentunya produk pasar modal, surat berharga. Saham itu bukti kepemilikan. Dengan membeli saham berarti kita membeli perusahaan tersebut. Dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki bisnis dari perusahaan tersebut. Ini bukti kepemilikan kita. Dan sangat mudah sekali sekarang, nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu bahwa memiliki saham itu saat ini sangat mudah, terjangkau harganya. Harga saham itu kalau yang masyarakat Indonesia belum tahu sebenarnya sangat murah sekali. Bukan murah ya, sangat terjangkau sekali. Harga saham paling murah di pasar modal Indonesia, di Bursa Efek Indonesia itu Rp50 per lembar. Belinya harus satu lot itu 100 lembar. Satu lot adalah satuan transaksi saham, pembelian saham. Isinya 100 lembar, 50 kali 100, Rp5.000 saja sudah bisa membawa pulang sebuah perusahaan kalau di pasar modal Indonesia. Mungkin kalau di warung mie ayam hanya makan mie ayam tanpa minum, seret jatuhnya. Tapi ini di pasar modal Indonesia bisa untuk membawa pulang perusahaan. Sangat menguntungkan kalau jika kita
membeli saham perusahaan tersebut untung, kita akan dibagi keuntungannya yang namanya dividen. Jadi keuntungan, kalau kita berbicara saham, ada dua potensi yang kita harus tahu. Yang pertama adalah potensi keuntungan, yang kedua adalah potensi risiko. Dimanapun, di dunia bisnis manapun, di dunia investasi manapun, bahkan di kehidupan, selalu ada yang namanya potensi risiko. Sama di investasi, tidak pernah ada investasi yang tidak berisiko, selalu ada risikonya. Tapi kata kuncinya adalah dalam berinvestasi, bagaimana caranya kita bisa meminimalisir risiko tersebut sehingga kita bisa memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, potensi keuntungan yang namanya capital gain, yaitu selisih harga jual dan beli. Saya hari ini di jam 9.30 pagi membeli saham A di harga Rp1.000, kemudian 1 jam kemudian harganya naik menjadi Rp1.200. Pada saat itu saya berpotensi mendapatkan keuntungan jika saham tersebut saya jual sebesar Rp200. Kalau saham tersebut tidak saya jual, kemungkinan saya hanya berpotensi saja. Kemudian potensi keuntungan berikutnya namanya dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian berikutnya adalah tentunya potensi kerugian. Potensi kerugian yang pertama adalah kebalikan dari capital gain, namanya capital loss. Hari ini jam 9.30 saya membeli saham A di harga Rp1.000. 1 jam kemudian ternyata harganya turun menjadi Rp800. Pada saat itu kalau saya jual, saya menderita yang namanya capital loss sebesar Rp200. Kalau saya tidak jual, hanya berpotensi saja. Kemudian karena saham ini kita beli, kita ikut menjadi pemilik, sehingga untung sama dipikul, rugi juga sama dipikul. Sisi syar'inya ada di situ. Ternyata saham yang kita beli rugi terus sehingga akhirnya pailit. Pada saat itu kita menderita yang namanya resiko likuiditas. Resiko likuidasi. Perusahaan tersebut akan dilikuidasi, semua asetnya akan dijual, dan hasil penjualan aset tersebut digunakan untuk membayar hutang, membayar kewajiban, mungkin kalau ada hutang, mungkin kalau ada gaji karyawan yang belum dibayarkan. Dan kalau ada sisanya, baru dibagikan kepada pemegang saham. Kalau tidak ada sisanya, berarti pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu adalah risiko paling buruk. Dan tentunya ada 805 per hari ini saham di Bursa Efek Indonesia yang banyak sekali berbagai macam sektor bisnisnya, dan itu bisa dijadikan peluang bagi masyarakat. Aman saat ini kita, kalau di bank ada LPS, di kami ada Indonesia SIPF sebagai lembaga penjaminan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah transparan semua transaksi, semua laporannya sudah melalui sudah melalui akses di PT KSEI, anak usaha kami, sehingga seluruh masyarakat bisa mengecek setiap waktu. Dividen sangat luar biasa sekali. Banyak sekali orang yang mendapatkan dividen, banyak sekali orang yang tiba-tiba kaya dengan dividen, sehingga Pak Lokehong ini adalah seorang investor saham di Indonesia. Beliau konon orang terkaya nomor sekian di Indonesia, dan beliau bilang kekayaan terbesar itu sebenarnya ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, dan sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal, khususnya pasar modal Indonesia, pasar modalnya sendiri. Saya jadi teringat, kalau boleh saya cerita, ini testimoni tahun 2012 ada seorang ibu datang ke Bursa Efek Indonesia membawa 1 lembar saham, mohon maaf saya sebut merek, Unilever. Mungkin Bapak Ibu teman-teman punya produknya, sampai sekarang pakai produk Unilever. Perusahaan tersebut sampai sekarang masih ada dan produknya masih dibeli oleh masyarakat. Beliau ini tahun 2012 datang ke Bursa Efek Indonesia dan membawa 1 lembar saham Unilever dan tanya. Pertanyaannya sangat sederhana, saham saya masih laku nggak? Kita semua kaget pada saat itu. Beliau pegang saham Unilever masih dalam bentuk lembaran kertas. Sekarang sudah scriptless, tidak ada lembaran kertas lagi. Beliau masih pegang saham dalam bentuk lembaran kertas. Beliau akhirnya cerita, tahun 1993 beliau dihadiahi dalam rangka ulang tahun perkawinannya oleh suaminya saham Unilever sebanyak 4 lot. Dulu 1 lot itu 500 lembar. Sekarang 1 lot sudah diturunkan mulai 2014 jadi 100 lembar. Dulu 1 lot 500 lembar. Jadi bisa dibayangkan seorang ibu-ibu pada saat hari ulang tahun perkawinannya tidak diberikan uang, tidak diberikan bunga oleh suaminya, tapi diberikan lembaran kertas, dan beliau tidak tahu nih kertas apa.
Akhirnya karena saking sayangnya dengan suaminya, ya disimpan. Kertas-kertas ini disimpan di dalam lemarinya dan ditumpuk-tumpuk, hilang dalam tanda kutip. Selama bertahun-tahun, singkat cerita 18 tahun kemudian, 93-2012, beliau membutuhkan dana yang sangat besar dan singkat cerita ketemu saham tersebut dan dibawalah ke Bursa Efek Indonesia dengan pertanyaan yang sangat sederhana, saham saya masih laku nggak? Kita semua kaget pada saat itu karena beliau pegang saham Unilever selama 18 tahun. Akhirnya kami bisa mencatatkan perjalanan saham beliau itu dari mulai pembeliannya. Tahun 93 itu suaminya membeli harga Unilever di harga 23.600 per lembarnya, dikali 500 satu lot itu harga perolehannya 11.800.000. Ini Unilever, bagi saya pribadi, saya bukan marketing Unilever, tapi bagi saya pribadi perusahaan ini bisa dibilang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena logikanya sangat sederhana. Kira-kira krisis maupun tidak krisis, masyarakat Indonesia tetap mandi nggak ya? Nah, sekrisis apapun, masyarakat Indonesia tetap mandi, perusahaan yang namanya Unilever, produknya tetap dibeli oleh masyarakat, sehingga keuntungannya bisa dibayangkan. Berapa keuntungan Unilever? Unilever adalah perusahaan yang rajin membagikan dividen. Setahun sampai 3-4 kali membagikan dividen tuh. Bisa terlihat Bapak Ibu dari data ini. Dan Unilever adalah perusahaan yang sangat inovatif. Mereka mengeluarkan 300 sampai 600 varian produk setiap bulan. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu produk-produk alat mandi sabun Unilever bisa di Indomaret atau di Alfamart, mohon maaf saya sebut merek, itu bisa terlihat di situ. Ada satu produk yang jarang saya pakai namanya sampo Sunslick. Saya jarang pakai sampo itu, dan kita kalau masuk ke Indomaret, kita lihat sampo Sunslick, warnanya aja ada merah, kuning, hijau, putih, hitam, itu varian produk namanya. Ada sampo yang memanjangkan rambut, mungkin ada sampo yang memendekkan rambut, itu varian produk namanya. Sampai Unilever mengeluarkan produk air mineral namanya Pureit. Dan Unilever kemarin sempat konon kabarnya pandemi COVID, banyak WFH, banyak kaum rebahan, ternyata banyak orang yang malas mandi pada saat itu. Sehingga Unilever melakukan manuver, mereka menciptakan produk-produk camilan. Dan benar, konon sahabat kaum WFH, sahabat kaum rebahan cuman 2, Bapak Ibu, pulsa, kuota, dan camilan. Yang ahli hisap tentunya rokok. Sehingga sektor-sektor itu juga sangat diuntungkan pada saat pandemi COVID yang lalu. Dan kembali ke saham Unilevernya si ibu ini, tahun 93 harganya 11.800.000. Apa yang terjadi di tahun 2012 pada saat beliau ingin menjual saham Unilevernya pada saat itu? Ini 11.800.000 menjadi ini Bu, 1,5 miliar. Beliau kaget tiba-tiba menjadi miliuner Indonesia pada saat itu, dan kami pun juga kaget tiba-tiba berhadapan dengan miliuner Indonesia pada saat itu. Dan akhirnya beliau jual satu lot saham Unilevernya karena memang beliau butuh duit. Kami sampai berandai-andai pada saat itu, andai beliau tidak menjual saham Unilevernya, tetap disimpan tahun 2012 dan dijualnya mungkin tahun 2016, jadi berapa sih? Jadi 2,7 miliar Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat benar ternyata harta karun itu tidak hanya ada di dasar lautan. Harta karun ternyata ada juga di dasar lemarinya ibu ini. Karena beliau menyimpan saham Unilever, yang kebetulan yang disimpan adalah saham Unilever. Perusahaannya masih ada sampai sekarang, produknya masih dibeli oleh masyarakat. Pada saat perusahaannya masih ada, produknya dibeli, potensi keuntungannya akan semakin meningkat, dan kita bisa lihat, kita bisa proyeksi ke depannya seperti apa. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat Unilever dari 82 sampai 2021 bertumbuh rata-rata 21% per tahun. Bapak Ibu ingat, investasi itu tujuannya adalah mengejar atau mengikuti laju inflasi. Laju inflasi di Indonesia rata-rata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir angkanya tidak lebih dari 7%. Ini 21%. Ini dari satu saham saja, Unilever. Berapa saham yang ada di Bursa Efek Indonesia? 805, Bu. 805 saham, dan dari berbagai sektor. Sektor yang lain apa nih? Bank mungkin. Bank BCA. BCA bukan bakso Cak Agus, ini Bank Sentral Asia. Nah, dari tahun 2000 sampai 2022 itu tumbuh sekitar 27% per tahun. Kita lihat lagi, inflasi rata-rata berapa sih? Nggak lebih dari 7% per tahun. Ini yang membuat bahwa pasar modal sebenarnya sangat diminati, bahkan oleh asing.
Kenapa saya bilang begitu? Karena asing saat ini senang sekali memborong, membelanjakan, memburu saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang produknya dibeli oleh masyarakat. Kalau saya bilang kalau ditanya sebenarnya Indonesia dijajah nggak sih? Iya, dari sisi ini Indonesia dijajah. Contoh minimal sederhana, dalam kasus Unilever, yang capek-capek mandi itu kita. Yang capek-capek keramas itu Bapak Ibu semua. Saya enggak ya, Bapak Ibu semua. Dan yang menikmati dari keuntungan dari mandi kita adalah asing. Kenapa? Asing tidak perlu beli produknya, asing tidak perlu beli sabunnya, asing tidak perlu beli samponya, tapi dia langsung beli sahamnya. Dulu tahun 1974 Presiden Republik Indonesia pada saat itu Pak Soeharto itu melonceng kembali Bursa Efek Indonesia, pasar modal Indonesia. Tujuannya cuma satu Bapak Ibu, pemerataan ekonomi. Tapi apakah ekonomi sudah merata? Sampai saat ini belum. Karena apa? Masyarakat Indonesia hanya menikmati keuntungan dari pasar modal hanya dari membeli produknya saja. Pada saat kita membeli produknya, keuntungannya naik, perusahaan akan membagi keuntungan dalam bentuk dividen ke masyarakat, ke para pemegang saham, dan kita lupa untuk membeli juga sahamnya, sehingga pemerataan ekonomi tidak terjadi. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, lalu kalau kita membeli saham, kita pasti harus tahu perusahaannya seperti apa, harus tahu bisnisnya seperti apa, harus tahu sektornya seperti apa, dan harus tahu makroekonomi seperti apa. Lalu kalau kita tidak punya banyak waktu, tidak punya pengetahuan, tidak punya cukup waktu untuk memilih saham mana yang returnnya bagus, saham mana yang resikonya relatif baik, terus apakah kita tidak bisa berinvestasi? Tenang Ibu, pasti bisa. Kita masih bisa berinvestasi di pasar modal. Ini ilustrasinya. Kalau kita punya uang, gitu kan, ada satu orang yang ada satu lembaga, ada satu pihak namanya manajer investasi yang siap untuk mengelolakan uang kita. Kita tinggal beli yang namanya reksa. Kalau kita tidak punya waktu untuk memilih saham yang bagus yang mana, saham yang returnnya yang maksimal yang mana, saham yang risikonya relatif baik yang mana, ada manajer investasi yang selalu siap sedia untuk memilihkan saham-saham tersebut. Kita tinggal beli reksadana, yaitu kumpulan dana-dana kita nanti dibelikan oleh aset-aset oleh manajer investasi. Reksa itu wadah, dana itu uang. Uang kita diwadahi dan dibelikan oleh manajer investasi, diinvestasikan ke dalam aset-aset surat berharga. Contoh, saya punya dana, ini adalah pion, kita sebut Mas Pion, kalau orang Jawa bilang. Nah, ini adalah manajer investasi, tugas beliau adalah mengelola dana kita, diinvestasikan, tentunya dia akan mendapatkan fee, dengan bilangan tertentu. Contoh ini ilustrasinya 3% setelah kemudian setiap bulan dia akan melaporkan seperti apa hasil investasi dari uang-uang kita. Manajer investasi ini tugasnya mikirin uang titipannya mau dibelikan apa. Kalau kita beli reksadana saham berarti 80% dibelanjakan dalam bentuk saham. Kalau kita pilih reksadana pasar uang berarti 80% dibelanjakan ke pasar uang, deposito, dan sebagainya. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian jenis-jenis reksadana juga banyak sekali. Kalau ada reksadana saham, tadi saya sebutkan 80% uang kita dibelikan saham. Kemudian reksadana pendapatan tetap, itu sebaliknya. Kemudian reksadana pasar uang, 80% diinvestasikan di pasar uang, dan ada reksadana campuran. Nah, ini ilustrasinya, kita membeli unit-unit reksadana tersebut. Ini perhitungannya dalam reksadana saham, dan investasi reksadana itu adalah investasi pasif Bapak Ibu. Kita tidak perlu meluangkan waktu untuk mencari tahu perusahaan mana yang bagus, mencari tahu sektor mana yang bagus untuk kita investasikan. Kita tinggal pasrah ke manajer-manajer investasi ini untuk mengelola uang-uang kita. Kita tinggal beli unit reksadana. Manfaat investasi reksadana tentunya kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Mudah, sangat mudah didapatkan dan diversifikasi. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kalau berinvestasi, kita taruh di beberapa keranjang. Beli satu saham, beli 2 reksadana, unit reksadana, kemudian beli semua. Dan akhirnya nanti kalau kita taruh telur di satu keranjang, keranjangnya pecah, investasi kita pecah semua. Tapi kalau kita bagi di beberapa keranjang,
insya Allah investasi kita bisa substitusi dan saling menguntungkan. Resiko tentu ada, resiko berkurang NAB, resiko likuiditas, dan resiko one prestasi. Tapi kalau kita bisa memilih dengan benar manajer investasinya yang terpercaya, ada daftarnya di Otoritas Jasa Keuangan, resiko ini walaupun terbilang ada sangat kecil sekali dan sangat kemungkinan tidak terjadi. Kami diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, kami Bursa Efek Indonesia bersama anak perusahaan kami SRO, Self Regulatory Organization, bersama anggota bursa, perusahaan sekuritas, kita bahu-membahu, kita bersinergi untuk menumbuh kembangkan pasar modal Indonesia. Dan tadi sudah saya sebutkan, di perbankan ada LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, kalau di pasar modal ada Indonesia SIPF. Ini bergunanya untuk membuat Bapak Ibu berinvestasi secara nyaman di pasar modal Indonesia. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa teruntung di dunia. Gak banyak orang yang tahu bursa kita adalah bursa yang teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir ya. Gini, ilustrasinya adalah saat ini kita bicara 7,5 triliun transaksi per hari dan 15 sampai 16 triliun obligasi per hari, dan kita lihat posisi uang di dunia, market cap Bursa Efek Indonesia sekitar 7.000 sampai 9.000 triliun, kemudian APBN Indonesia 2.000 triliun, cadangan devisa kita 1.700 triliun, tapi berbandingkan dengan satu perusahaan di Amerika yang satu aja namanya BlackRock contoh. Itu adalah perusahaan investasi. Dana kelolaan investasinya 65.000 triliun. Market cap sebuah perusahaan di sana, di Amerika, yang namanya Google itu 750 miliar US dollar. Sementara market cap semua emiten di Indonesia itu market cap-nya 500 miliar US dollar. Kalau di total seluruh emiten di Indonesia market cap-nya segitu, dan harus diakui secara market kita masih kecil, tapi secara potensi kita merupakan terbesar di dunia. Gak banyak masyarakat Indonesia yang tahu bahwa bursa kita adalah bursa yang teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Pertanyaannya adalah, siapa yang menikmati bursa yang teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini? Kita berbicara investor pasar modal Indonesia. Jumlahnya, mohon maaf, masih sangat miris, baru di angka 9,5 juta investor total. Dan kalau berbicara investor saham, baru di angka 4 juta investor, 4,1 juta investor saja, baru di angka 3,5% kalau dibandingkan dari total jumlah penduduk Indonesia. Masih sangat kecil sekali, peluangnya masih sangat besar sekali. Masyarakat Indonesia belum banyak yang menikmati keuntungan pasar modalnya, menikmati keuntungan bursa teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Dan itu pun kalau kita berbicara kepemilikan, nih yang saya sampaikan, 46,59% masih dikuasai asing. Itu tadi yang membuat miris, dan kami selalu mengajak masyarakat Indonesia, marilah kita menikmati keuntungan di pasar modal Indonesia. Marilah kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan menjadi investor pasar modal Indonesia. Kita lihat walaupun pertumbuhannya cukup menggembirakan, pertumbuhan di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dari tahun ke tahun, khususnya pandemi. Jadi pandemi ini sebenarnya membuat keuntungan tersendiri bagi pasar modal Indonesia. Pasar modal lebih dikenal. Pandemi pada saat itu terjadi ledakan investasi yang sangat luar biasa. Memang di satu sisi pandemi COVID-19 itu membuat masyarakat Indonesia kaget, membuat masyarakat Indonesia shock bahwa ternyata selama ini mereka tidak menyiapkan yang namanya dana darurat, apalagi investasi. Tapi di sisi lain, pandemi ini membuat masyarakat Indonesia belajar arti pentingnya menyiapkan dana darurat dan investasi. Sehingga terjadi ledakan investasi yang luar biasa, ada juga investasi bodong mereka masuk, tapi masuk juga banyak juga investasi di pasar modal Indonesia. Dari tahun per bulan, rata-rata tahun sebelum pandemi, pertumbuhan investasi pasar modal, investor pasar modal di Yogyakarta rata-rata cuma 500 investor per bulan. Tapi mulai pandemi COVID naik jadi 1.500, naik jadi 2.000, dan terakhir naik jadi 3.000 per bulan rata-rata. Sehingga total investor DIY per September 2022 kemarin adalah 120.060 investor dari
DIY. Ini salah satu yang cukup menggembirakan dan kami masih optimis ke depan investor pasar modal tetap bertumbuh. Kami tidak sendiri, kami bergandengan tangan dengan berbagai pihak. Kami mempunyai 30 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia dan kami bergandengan tangan dengan 700 lebih, per hari ini 704 investment galeri atau galeri investasi, dan kami akan tumbuh kembangkan lagi dan kita akan melakukan sosialisasi, edukasi, dan kita ajak masyarakat untuk melek investasi khususnya di pasar modal Indonesia. Tantangan ekonomi Indonesia banyak yang bilang, tapi kita harus percaya, kita harus optimis. Tahun 2022 mungkin akan muncul lagi varian baru COVID, tapi kita sudah tersuntik vaksin sampai 3-4 kali booster terakhir, sehingga kita relatif kuat untuk kalau ada varian baru COVID-19, mudah-mudahan kita akan aman. Inflasi tentunya pemerintah tidak akan tinggal diam. Tapering off dan gangguan ekspor kita sudah mulai tertanggulangi. Dan terakhir adalah viral adanya yang ditakutkan masyarakat, resesi tahun 2023. Peluang atau ancaman? Kalau saya ditanya seperti itu, marilah kita lihat resesi itu akan terjadi dikarenakan lonjakan inflasi sebagai beberapa dampak dari mulai pandemi COVID, kemudian konflik Rusia-Ukraina, kemudian adanya perang dagang Amerika-China. Peningkatan inflasi tersebut diikuti biasanya oleh kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral di negara Eropa dan Amerika dengan menaikkan tingkat bunga acuan yang akan berdampak juga pada kebijakan yang diambil oleh seluruh bank sentral di negara lain termasuk Indonesia. Nah, apabila bunga acuan meningkat, biasanya biaya modal dan biaya bunga kredit akan ditanggung bisnis itu juga akan naik. Dampak lanjutannya biasanya diikuti oleh mata uang lokal yang melemah terhadap mata uang asing. Jika suatu negara memiliki banyak pinjaman dengan mata uang asing, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, maka jumlah mata uang lokal yang akan dikeluarkan untuk membayar pinjaman dalam mata uang asing itu juga akan meningkat. Nah, jika kondisi tersebut tidak membaik, maka kombinasi rentetannya adalah harga produk akan meroket, inflasi juga akan meningkat, bunga acuan kredit juga naik, serta pelemahan mata uang lokal yang pada akhirnya akan berisiko menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global. Teman-teman, Bapak Ibu, masyarakat, saya harap jangan terlalu panik dengan kondisi ini. Tetap tenang dan marilah saatnya kita melakukan revisi pada rencana keuangan yang telah kita buat. Saat identifikasi ulang nih mana pos-pos yang bisa kita hemat. Kita cari pos-pos penghematan, kita cari pos-pos pengeluaran yang bisa kita hemat dan kita tunda atau kurang penting. Kemudian seyogyanya masyarakat melakukan penyiapan dana darurat dan tentunya mulai berinvestasi. Selama ini investasi terbukti untuk menjadi cara yang efektif untuk melawan dampak negatif inflasi. Kalau masyarakat Indonesia ini melakukan beramai-ramai mulai berinvestasi, insya Allah resesi itu tidak sampai ke Indonesia. Resesi juga bisa dilihat sebagai peluang atau ancaman. Dalam semua krisis, kita lihat ya, dalam semua krisis selalu ada ancaman, tapi di balik itu selalu juga ada peluang dan kesempatan. Contoh, di setiap krisis selalu banyak menghasilkan orang miskin baru. Selalu menghasilkan banyak orang miskin baru. Tapi di sisi lain juga menghasilkan banyak orang kaya baru. Peluang dan ancaman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Perbedaan mindset sebenarnya Bapak Ibu. Cara pandang orang, mohon maaf, mental miskin adalah melihat krisis atau resesi merupakan ancaman. Ya sudah. Sementara sebaliknya, tidak semua kalau kita berbicara semua sudah ancaman, ya sudah, bahwa ini berujung kiamat barangkali. Tapi kalau kita melihat bahwa selalu ada peluang, semua ada peluangnya. Contoh nih, pandemi COVID kemarin, banyak orang bilang semua bisnis mati suri, semua bisnis berhenti. Tapi apakah semua bisnis, khususnya di pasar modal ya, ada 805 perusahaan dari berbagai sektor, apakah mati suri, diem, berhenti, jatuh? Tidak. Banyak bisnis-bisnis yang justru diuntungkan. Yang pertama, pandemi COVID, bisnis kesehatan tentunya banyak diuntungkan. Rumah sakit yang tadinya mungkin nggak banyak pasien, mau tutup, tiba-tiba kebanjiran pasien, sehingga keuntungannya naik.
kemudian lab, laboratorium. Dulu yang datang ke lab hanya orang-orang yang sakit. Pada saat pandemi COVID, orang yang sehat, orang yang sakit, datang semua ke laboratorium, sehingga keuntungannya naik. Kemudian bank, sekarang ada transformasi digital. Bank-bank digital juga mulai naik. Kemudian konsumer, tadi Unilever sebagainya. Karena pandemi COVID banyak kaum rebahan, sehingga temannya pulsa, kuota, dan camilan yang ahli hisap tentunya rokok. Sektor-sektor ini juga sangat diuntungkan. Sehingga kalau kita melihat bahwa ini menjadi peluang, tentunya kita bermental, mohon maaf, orang kaya, kita bisa melihat peluang itu. Banyak terjadi, banyak bermunculan orang kaya pada saat justru terjadi resesi. Sebagai penutup, terpurukah pasar modal Indonesia? Banyak sekali orang bilang bahwa Indonesia kemarin pandemi COVID, pasar modal kita juga turun terus. Tapi kita lihat, kita flashback, kalau berbicara resesi, berbicara krisis, tahun 98 terjadi krisis pada saat itu, IHSG kami sempat turun minus 37,56%, tapi dalam 1 tahun berikutnya, karena fundamental kita kuat masih, kemudian pemerintah juga gercep melakukan penanggulangan pada saat itu, IHSG berbalik arah dalam setahun. Positif plus 70,06%. Ada krisis pandemi lagi, ada krisis lagi tahun 2008 subprime mortgage pada saat itu. IHSG kita turun cukup jauh, minus 50,64%, tapi dalam jangka waktu 1 tahun kemudian IHSG kita berbalik arah 86,98%. Disitulah muncul banyak sekali konglomerat baru pada saat itu yang bisa menangkap peluang ini. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan listing, melakukan IPO pada saat itu, baik perusahaan besar, kecil, UMKM juga. Saat ini UMKM sudah bisa listing di Bursa Efek Indonesia, sudah bisa mendapatkan pendanaan di Bursa Efek Indonesia untuk menumbuh kembangkan usahanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pasar modal Indonesia saat ini 2022 yang bertumbuh, sangat bertumbuh, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa berinvestasi di pasar modal, dan ujungnya sejahtera bersama. Mungkin itu, saya nggak punya pantun. Baik, terima kasih Mas Irfan, keren Ya, banget terima kasih Mbak Mada, matur nuwun sangat. Boleh kita berikan applause ya buat Mas Irfan yang udah dengan singkat, padat, jelas menyampaikan paparannya. Dan kalau Mas Irfan nggak punya pantun, nggak apa-apa, aku aja yang kasih pantun ya. Sirup pandan dicampur es semangka, simak paparan Mas Irfan, pikiranku makin terbuka. Thank you Mas Irfan. Boleh minum dulu loh, silakan. Boleh minum dulu beberapa saat, karena Mas Henry juga akan menyampaikan feedback-nya gitu ya, atau juga cerita yang lain yang dijumpai mungkin langsung ke masyarakat, langsung kepada penggiat UMKM, khususnya yang sekarang sedang berada di dua dunia ya, UMKM ya, dunia nyata dan dunia maya, di bumi dan di dunia digital gitu ya. Nah, saya juga ingin menyapa dulu kepada partisipan yang baru saja bergabung, khususnya sobat kami yang tercinta. Sobat kami ini adalah sobat keamanan informasi. Selamat bergabung, terima kasih. Betah-betah gabungnya sampai selesai nanti ya, karena ingat pertanyaan-pertanyaan yang dikirim, pertanyaan-pertanyaan kritis dan tajam itu nanti akan dipilih untuk bisa mendapatkan giveaway. Ada 3 nantinya pertanyaan yang akan dipilih oleh Mas Irfan yang beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah sebelum nanti kita akhiri Zoom pada siang hari ini. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama, saya langsung saja persilahkan ke Mas Henry untuk menyampaikan paparannya. Monggo Mas. Terima kasih Bu Magdalena, Bapak Ibu izin kami sharing ya, dan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Irfan sangat lengkap sekali dari sudut pandang Bursa Efek ya. Dan juga nanti kita akan coba sharing 8 hal atau 8 slide yang sangat sederhana dari pengalaman kami ya, mendampingi beberapa UMKM terkait bagaimana mereka berbisnis dan berinvestasi ya. Dan tentu sudut pandangnya ini sangat sederhana ya, yang mungkin nanti bisa bertahap ke arah pemaparannya Pak Irfan tadi ya. Oke. Ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri Bapak Ibu ya. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan ketika kita ingin berbisnis ataupun berinvestasi ya. Entah berinvestasi di instrumen apapun, berinvestasi di bisnis kita sendiri, ke orang lain, ataupun
instrumen investasi yang lain. Ya, ada 5 hal. Yang pertama, kita perlu terjun langsung. Yang kedua, perlu menumbuhkan bisnis tersebut, ya. Yang ketiga, tidak meremehkan keuntungan yang kita peroleh. Yang keempat, produk baru. Yang kelima, diversifikasi produk dan investasi tersebut, ya. Nah, kita langsung bedah satu persatu, ya. Nah, yang Mas Hendri maksud terjun langsung, ya, atau alias bahasa keren dalam bisnis itu grounded, gitu ya. Maksudnya adalah kita ketika dalam berbisnis, ya, mungkin Bapak Ibu peserta yang saat ini masih memulai bisnis atau sedang ingin berbisnis, jadi ketika besok sudah opening, jangan langsung mendelegasikan ke orang lain, ya. Jadi kita juga perlu tahu bisnis prosesnya dalam bisnis yang sedang kita kembangkan, ya. Jadi buat teman-teman yang berinvestasi juga perlu tahu, ya, bisnis prosesnya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu selaku pelaku bisnis ataupun selaku investor bisa saling mengoreksi, saling membenahi. Itu poin pertama, ya. Jadi Bapak Ibu dan kebanyakan juga UMKM pasti melakukan ini, ya. Terjun langsung itu bagus, ya. Tapi juga jangan lupa mensistemasi bisnis, ya. Jadi biar yang dipaparkan Pak Irfan tadi bisa kita realisasikan, ya. Banyak instrumen investasi yang kita lakukan ke depannya. Di bisnis kita juga jangan sampai terlalu terjebak di operasional terus, ya. Harus membangun tim, harus membangun brand, harus membangun aset. Jadi ketika kita tinggal, bisnis itu masih bisa jalan. Jadi poin pertama atau yang kedua terkait perlu terjun langsung di bisnis kita. Tapi dengan catatan tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Ada waktunya kita bisa mensistemasi agar bisnis tersebut autopilot. Yang ketiga adalah tidak menyepelekan atau meremehkan keuntungan. Jadi Bapak Ibu yang berbisnis ataupun sedang berinvestasi, berapapun profit yang kita dapatkan perlu disyukuri, ya. Nah, dari sudut kacamata Islam pun juga sangat penting, ya. Kita bersyukur, itu efeknya kita bisa bahagia. Dikit itu kalau disyukuri juga bisa jadi keberkahan dan mencukupi kebutuhan kita. Nah, namun, ya, sebagai pengusaha, sebagai investor tentu, ya, punya target-target yang harus dicapai agar apa, return of investment-nya tuh bisa cepat, kan, gitu. Nah, disinilah kita mempunyai dua sudut pandang, ya. Di sisi lain kita tetap harus ikhtiar sungguh-sungguh, ya. Bahasanya saya itu totalitas 100%, tidak boleh 50%, tidak boleh 60%, tapi harus 100%. Nah, terkait hasil, ya, nanti kita syukuri, ya, karena yang hasil itu yang menentukan bukan kita, kan, gitu, ya. Udah yang di atas, begitu. Nah, jadi uang yang 1 triliun misalnya atau miliaran di sebelah kiri kita ini, ya, harus kita syukuri. Dapatnya hanya 1.000 untungnya kita harus syukuri. 1.000 tapi dikalikan faktor kali juga akan jadi banyak, ya. 1.000 kalau berkah bisa jadi mencukupi juga. Nah, itu sedikit filosofinya, poin yang ketiga. Poin yang keempat, Bapak Ibu, ya, selaku orang yang ingin berinvestasi ataupun selaku pengusaha, ya, perlu menjual produk baru, ya. Maksud saya adalah menjual produk-produk yang baru atau memiliki benefit. Contoh misalnya di era-era sekarang yang khususnya bermain di buah-buahan segar misalnya. Tentu kita pengen, ya, seorang pembeli itu membeli produk-produk atau buah yang fresh, begitu. Tapi kalau Bapak Ibu memilih produk-produk yang sudah layu, yang stok lama, tentu akan tidak dilirik oleh calon pelanggan, tidak banyak dilirik. Itu di sudut pandang, ya. Yang kedua, produknya punya fitur yang bagus, yang hebat, yang berguna dan menjadi solusi dari masalah kita. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu develop ataupun perlu Bapak Ibu yang ingin investasi pilihlah produk-produk dengan kriteria ini. Misal, ya, kalau yang cewek-cewek kan selalu nih nyari mana nih yang model-model baru gamis dari merek A misalnya. Nah, itu biasanya diserbu, ya. Oh, ini arrival model baru hijab ini misalnya. Nah, itu biasanya ketika launching akan lebih dipilih, ya, dibanding dengan model-model yang lama. Begitu juga kami di Bebek Puma, gitu, ya. Ada produk baru misalnya bebek kemangi. Nah, itu juga kita launching agar apa? Pelanggan tadi bisa menemukan pengalaman baru, ya, terkait diferensiasi produk di Bebek Puma. Itu poin yang keempat. Nah, yang poin yang kelima selaras dengan yang disampaikan Pak Irfan, ya, terkait diversifikasi dan investasi, ya. Nah, kalau kami memiliki beberapa ya, hal yang perlu disoroti adalah diversifikasi produk itu merupakan salah satu bentuk dari strategi pengembangan produk, Bapak Ibu peserta, ya. Jadi maksudnya untuk membuka lini produk baru supaya lebih beragam dan mendapatkan target pasar yang baru. Ya, contoh ketika Bapak Ibu tahu merek iPhone, ya, iMac
terus iPad dan seterusnya. Ini perusahaan besar yang melakukan diversifikasi. Jadi dia pengen menguasai di beberapa kategori, khususnya di salah satu industri yang sama. Gitu. Nah, diversifikasi produk ini dilakukan sebagai antisipasi apabila satu produk yang biasa dijual sudah tidak memiliki nilai di mata konsumen, mereka tidak ketergantungan di satu merek dan satu produk saja. Ini pentingnya Bapak Ibu pelaku UMKM ya untuk melakukan diversifikasi. Jadi ketika Bapak Ibu punya produk misalnya rumah makan bebek ya, perlu punya diversifikasi yang ayam misalnya. Jadi biar ketika di suatu lokasi tersebut cinta bebeknya itu sedikit ya masih bisa tertutup omsetnya dari diversifikasi produk yang ayam ya. Begitu juga perusahaan besar seperti Coca-Cola ya, dia tidak hanya menjual minuman Coca-Cola yang bersoda ya, tapi juga beberapa tahun terakhir sudah memiliki air mineral dalam kemasan juga ya, misal merek Ades ya, terus Public Orange dan sebagainya, itu karena mungkin tim R&D-nya sudah punya riset ya, ada masa-masanya penjualan di satu produk menurun ya, perlu ada inovasi dan diversifikasi. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu ya selaku pengusaha melakukan hal tersebut, selaku investor juga bisa memilih ya bisnis-bisnis yang sudah melakukan hal ini karena lebih aman ya, lebih aman. Nah, poin selanjutnya yang di 5 ini ya, yaitu setiap keuntungan yang didapat untuk menumbuhkan dan menambah kapasitas bisnis atau bisa juga digunakan untuk membangun bisnis atau invest di bisnis yang lain. Yang kami maksud di investasi di bisnis kita sendiri ya. Jadi misalnya Bapak Ibu yang sekarang bisnis hijabnya baru 1 cabang. Nah, karena udah dapat keuntungan, misalnya di 1 bulan ini dapat untung 20 juta. Nah, ini mulai berencana mengembangkan cabang baru atau berencana menambah agen-agen baru di seluruh Indonesia dengan modal tersebut. Nah, tentu ini butuh strategi, butuh modal, butuh ketepatan waktu dan strategi ya. Bisa juga keuntungan Bapak Ibu setelah berbisnis untuk investasi di brand atau perusahaan yang lain. Misalnya sekarang bisnis rumah makan, Bapak Ibu semua bisnis ke travel misalnya ya. Atau yang Bapak Ibu sekarang bisnis hotel bertambah ke bisnis rental mobil, itu juga boleh. Jadi invest ke beberapa bisnis yang kita kelola sendiri ataupun yang dikelola orang lain. Nah, itu hal-hal yang perlu kita lakukan, kita rencanakan agar bisnis kita atau kekuatan cash flow kita itu lebih kuat dari hari ke hari. Dan yang paling penting ya, dalam instrumen investasi itu juga perlu mengalokasikan ya keuntungan kita untuk beramal. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu perlu juga investasi akhir. Hal-hal apa yang perlu kita utamakan ya, atau perlu kita prioritaskan? Nah, ini kalau yang muslim pasti sudah paham gitu ya. 3 amalan yang tidak akan putus ya. Jadi ketika kita meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu? Kita perlu sedekah jariah ya, ilmu yang bermanfaat yang mungkin disampaikan Pak Irfan tadi ya, dipraktekkan ke 50 atau 45 peserta pada siang hari ini. Nah, itu bisa jadi ilmu yang bermanfaat, yang jariah, yang mengalir terus kepada Pak Irfan, yang nantinya bisa bermanfaat juga di akhirat. Yang terakhir, perlu juga doa anak soleh. Nah, ini dimensi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi mengingatkan para pelaku usaha ataupun para investor juga memprioritaskan ya, atau mengalokasikan investasinya tidak hanya di bisnis sendiri, di bisnis orang lain, instrumen investasi yang lain seperti yang Pak Irfan sampaikan juga perlu mengalokasikan untuk amalnya. Gitu ya. Ya, itu terakhir dari saya Bapak Ibu ya dan Bu Magdalena ya. 4B yang perlu kita lakukan tentunya berbisnis ya, berhemat, berinvestasi dan beramal. Nah, poin berhemat ini juga penting ya. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah punya banyak profit di usahanya, hasil investnya besar ya, jangan foya-foya ya, jangan boros-boros ya. Perlu membeli hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi 4B ini kesimpulan dari pemaparan saya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu untuk menambahi dan melengkapi yang disampaikan Pak Irfan dari sudut pandang pelaku atau pengalaman kami selama 12 tahun ini berbisnis dan berinvestasi. Ya, skalanya masih pemula ya, jadi mohon maaf kalau ada yang masih kurang atau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbisnis, berhemat, berinvestasi, beramal, dan bermanfaat ya Mas Henry ya. Wow, sekali lagi kita kasih apresiasi ya. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Henry ya. Keren banget, keren banget. Mas Henry, daun seledri ditaruh gelas. Paparan Mas Henry singkat dan jelas. Iya. Cakep. Pantunnya bagus, Bu. Terima kasih. Ya baik Mas Henry, ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom live chat kita di siang hari ini. Tapi memang kebanyakan pertanyaan ini diberondong untuk Pak Irfan memang ya. Karena tapi nggak apa-apa. Nanti Pembicara pasti senior. jangan ngomong senior nanti ketahuan usianya. Iya. Artinya Mas Irfan berhasil membuka daya kritis dari partisipan. Itu loh yang luar biasa. Boleh Mas Irfan dan Mas Henry kita beri tepuk tangan untuk partisipan kita ya. Keren banget loh mereka loh. Itu ada yang ngetik panjang banget, saya ngebayangin itu dengan fokus. Yang ngetiknya, thank you banget ya, thank you banget. Baiklah, ada 40 lebih partisipan yang join. Saya pengen ajak foto, tapi bentar lagi deh. Nanti saya mau ajak foto. Sebelum berpisah, nanti kita foto lagi ya. Siapa tahu nanti masih nambah-nambah karena tahu hari ini bertanya dan dapat hadiah, dapat ilmu, dapat wawasan. Baiklah, Mas Irfan, Mas Henry mohon izin. Saya akan membacakan pertanyaan, tapi saya harus sampaikan jika nanti secara waktu tidak mencukupi menjawab pertanyaan dengan leluasa atau semua pertanyaan tidak bisa dijawab gitu ya, bukan semua pertanyaan, sorry. Waktunya tuh udah hampir selesai, tapi masih ada sisa pertanyaan. Nanti boleh komunikasi bersama Mas Henry atau Mas Irfan di luar pertemuan Zoom ini. Oke ya, Mas Irfan, Mas Henry boleh ya? Boleh diskusi di luar perjumpaan Zoom Kominfosan ini. Jadi don't worry, be happy. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang awal-awal tadi. Waktu Mas Irfan presentasi, beliaunya sudah menulis dengan seksama. Partisipan bernama Muriati Jahid. Pak Irfan, saya mau tanya, apakah kalau invest beli saham itu harus jumlah banyak atau tertentu? Tadi sih kita dengarnya satu lot ya. Terus kalau kita invest logam mulia seperti emas, itu bisa merugi nggak ya menurut pendapat Pak Irfan? Dan dari segi resiko, mana yang paling besar kerugiannya? Apakah invest beli saham atau logam mulia atau emas? Silakan Pak Irfan. Ya, baik, pertanyaan cukup bagus dari Bu Muriati ya, Mbak Magda. Benar, saham beli itu minimal satu lot itu 100 lembar dan harganya saham itu paling murah Rp50. Jadi ya 5.000 satu lotnya, Rp5.000 satu lotnya. Itu paling murah di pasar modal Indonesia. Tapi apakah semua saham seperti itu? Enggak juga, tergantung perusahaannya, tergantung proses bisnisnya, tergantung animo masyarakat terkait saham tersebut, terkait sektornya. Dan harus jumlah banyak? Enggak, satu lot bisa. Jadi dengan Rp5.000 kalau mau beli yang harga yang Rp50 itu bisa. Mau yang bagus juga bisa, tergantung kondisi keuangan kita. Kemudian kalau logam mulia, emas perhiasan itu adalah salah satu investasi yang tertua di dunia. Sehingga dari zaman nenek moyang mereka mulai nyimpennya di situ. Apakah bisa turun? Bisa. Apakah bisa naik? Bisa. Tapi kita ngelihat harga perolehannya juga termasuk. Emas apakah bisa beli dengan harga Rp5.000? Mungkin belum tentu. Emas bisa rata-rata sekarang 1 jutaan. Nah, itu kembali ke masyarakat. Artinya apa nih yang harus dilakukan sebagai pemula? Kalau saya bilang yang pertama adalah tumbuhkan niat untuk berinvestasi, kemudian sisihkan di depan, jangan sisakan. Sisihkan di depan berapa persen yang kita mampu, yang kita rasa cukup. Kalau kita sisakan, biasanya sih prakteknya nggak pernah ada bersisa, karena selalu habis. Sisakan tuh di belakang. Kalau ini sisihkan di depan. Pada saat kita dapat pendapatan atau penghasilan yang tetap per bulan, sisakan mungkin 10% atau 15% atau 20%. Atau barangkali nominal 50.000 atau 10.000. Harapannya dengan rutinitas ini nanti kita bisa menumbuhkan jiwa berinvestasi. Mungkin itu, Mbak Magda. Oke. Saya pernah baca juga sih, Mas Irfan, ada tuh salah satu BUMN yang juga nawarin nabung emas gitu ya menyebutnya ya. Nabung emas dari sekian rupiah yang sangat terjangkau gitu, untuk nanti bisa dikonversikan gitu dalam bentuk emas logam mulia batangan gitu ya. Nah itu
salah satu informasi juga yang saya pernah baca dan saya yakin partisipan juga ada yang tahu informasi ini. Lalu pertanyaan selain dari Mbak Muryati, tadi pertanyaan bagus banget dari tunggu. Zuraida Novita. Nah, ini kalau Mas Irfan pilih investasi reksadana atau emas? Atau dua-duanya? Karena tadi kan nggak hanya satu keranjang, benar nggak sih? Monggo Ya. Mas Irfan. Kalau teori diversifikasinya memang dua-duanya ya, artinya betul Mbak Manda tadi sampaikan kan menaruh telur dalam satu keranjang, tergantung porsinya aja. Emas, investasi di emas dan pilihannya emas dan reksadana itu profil resikonya menengah ke bawah, artinya sangat layak dipilih oleh masyarakat pemula ya, masyarakat awam untuk berinvestasi. Dua-duanya bisa dilakukan, Mbak Manda. Terima kasih. Oke, jadi bukan atau tetapi dan ya. Matur nuwun Mas Irfan. Berikutnya dari Mas Didi. Kalau BI rate naik, apakah imbal hasil SBN juga naik? Ya, BI rate naik biasanya SBN juga naik sih ya. Itu bisa jadi satu yang menarik. Saham-saham malah justru turun, tapi kalau kita berbicara peluang, nah ini peluangnya untuk jangka panjang. Saham-saham berfundamental bagus, harganya turun, kita serok bawah, kita ambil di bawah, jangka panjang dia akan naik membumbung tinggi. Tapi kalau berbicara ancaman, banyak orang melihat dari sisi itu, ya nanti dulu, bentar dulu deh, besok aja deh, akhirnya telat ketinggalan kereta, seperti itu. Kalau SBN memang seiring sejalan dengan BI rate. Nah itu juga peluang di SBN kalau melihat itu. Kalau di saham justru sebaliknya. Pada saat BI rate naik, harga saham biasanya turun. Nah, saham-saham yang berfundamental bagus itu banyak sekali. Dan kalau orang pasar itu, kalau investor yang sudah tahu, sudah jadi mereka melihat bahwa ini saatnya diskon Vaganza. Mungkin itu. Terima kasih. Diskon Vaganza itu kayak ini ya, 10-10, 11-11 gitu. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mas Adi, BKP SDM Kota Yogyakarta. Pak Irfan, adakah skema investasi jangka pendek? Paling cepat berapa lama sih, Pak? Tergantung kebutuhan sebenarnya, Mbak Mahda, untuk investasi, tergantung jangkanya ya. Jangka pendek ada yang bilang sebulan, ada yang bilang seminggu, bahkan kalau berbicara investasi saham ada yang harian, namanya trading. Itu tadi saya bilang mereka mengumpulkan yang namanya capital gain. Contoh hari ini jam 9.30 saya beli saham A di harga Rp1.000, kemudian per lembarnya ya, nanti 1 jam berikutnya harganya naik menjadi Rp2.000 barangkali. Nah, pada saat itu mereka cukup, mereka akan jual saham tersebut dan mereka mendapatkan capital gain. Kumpulan capital gain ini yang dikumpulin tuh. Nah, ada juga yang seperti itu. Kembali ke diri kita untuk menaruh batasan-batasan itu. Yang normal adalah untuk jangka pendek sebulan lepas, mungkin 2 bulan lepas, atau kita melihat dari prosentase. Kalau kita beli harga saham sudah naik sekitar 10, 15, 20, nah itu segera kita jual. Seperti itu. Yang penting keteguhan hati. Mungkin itu Mbak Manda. Nah, yang terakhir itu menarik. Yang penting keteguhan hati. Untuk rutin. Untuk konsisten ya maksudnya ya? Konsisten, betul. Baik, ini pertanyaan follow up dari Mas Didi yang tadi bertanya tentang BI rate yang naik, apakah imbal hasil SBN juga naik? Beliau memberikan pertanyaan berikutnya. Mas Irfan, kalau saya mau nabung, antara mau menabung dan investasi, berapa persenkah porsi ke saham, berapa persen ke reksadana, dan berapa persen di logam mulia? Ini minta saran nih. Sesuai resikonya, porsi terbesar adalah di reksadana dan logam mulia. Saham mungkin kalau memang kita sudah mulai risk taker, persentase bisa mulai mendekati dibesarkan. Karena profil resikonya, resiko dia di 3 wahana investasi tersebut, resiko terbesarnya tentunya potensi ya, kita bicara potensi resikonya adalah di saham. Kalau terkait angka persentasenya masih kembali ke masing-masing. Contoh 50% itu saya biasanya kalau saya pribadi 50% saya bagi antara reksadana dengan saham gitu kan. Reksadana dengan
emas. Kemudian sisanya mungkin 15% di saham. Selebihnya untuk jaga-jaga, untuk dana taktis. Seperti itu di Mbak Mada. Baik, baik, baik. Dari Mas Didi kita ke Mas Bambang Wahono. Pak Irfan, tadi Bapak mengatakan, inilah sisi syariahnya. Laba dinikmati bersama dan rugi juga ditanggung bersama. Nah, pertanyaannya, apakah 805 saham yang tadi Bapak sebutkan itu sudah ada pembagian yang syariah maupun yang non-syariah? Dan bagaimana kriterianya? Terima kasih, ini Pak Bambang Wahono. Oh, pertanyaannya Pak Bambang bagus sekali, Mbak Mada. Ya memang dari 805 saham tersebut, apakah semuanya syariah? Tidak. Jadi ada yang syariah, ada yang konvensional. Sekitar 65% syariah. Nah, syariahnya di mana sih? Sebenarnya dari sisi konsep memang sudah syar'i. Tadi kita membeli saham itu, kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Kita jadi pemilik. Jadi kalau perusahaan tersebut untung, ya kita akan dibagi keuntungannya. Kalau perusahaan tersebut nggak untung, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Sama seperti kita diajak untuk sharing mendirikan sebuah warung bisnis kecil, kan begitu. Nah, saham juga sama seperti itu. Cuman bedanya adalah hak kepemilikan ini bisa kita alihkan ke orang lain. Kita jual belikan, kita transaksikan sehingga dibeli oleh orang lain itu. Nah, orang lain membeli berdasarkan potensi bisnis dari perusahaan ini. Seperti itu. Nah, yang membedakan adalah dari sisi sahamnya, itu masuk syariah atau tidak. Nah, ada dua saham itu dikategorikan atau perusahaan itu dikategorikan syariah. Yang pertama adalah perusahaan tersebut mendeklar bahwa perusahaan tersebut adalah syariah. Itu ada bank syariah dan ada asuransi syariah. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua adalah perusahaan tidak mendeklar bahwa perusahaan tersebut syariah, tapi masuk melalui screening yang dilakukan oleh 3 pihak, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa kriteria di situ dalam melakukan screening itu, sehingga kalau perusahaan tersebut lolos dari 3 kriteria DSN MUI, OJK sama BEI, perusahaan tersebut atau sahamnya masuk kategori syariah. Nah, kami memasukkan dalam indeks. Indeks kami namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian 30 saham syariah berkapitalisasi pasar besar kita masukkan ke Jakarta Islamic Index, JII. Kemudian ada juga indeks JII itu yang 30, ada juga indeks JII yang 70. Seperti itu. Jadi ini memudahkan masyarakat untuk memilih jika ingin berinvestasi dengan membeli saham syariah, memilih saham syariah mana sih di Bursa Efek Indonesia yang bisa dipilih. Ya, itu bisa kita ngelihat di indeks saham syariah Indonesia. Kemudian yang kapitalisasi pasar besar 30 saham ada di JII, kemudian ada yang 70, ada JII 70. Mungkin itu Mbak Mada. Ini memudahkan, indeks itu memudahkan masyarakat untuk memilih saham syariah mana atau saham mana yang berkategori syariah. Gitu. Baik, terima kasih untuk informasi sekaligus pengetahuan ya, karena ini bagian dari hal yang memang kita jadi makin tahu gitu ya tentang pembagian syariah atau yang non syariah tadi. Pertanyaan follow up dari Mas Adi BKP SDM, Pak Irfan, saya punya modal 1 juta. Kalau saya mau investasikan, apakah bisa atau masih bisakah saya berinvestasi dengan 1 juta? Baik, terima kasih Pak Adi. Dengan buka rekening efek itu ada yang 50.000, ada yang 100.000, mulai dari situ udah bisa beli saham itu paling murah Rp50, belinya 1 lot jadi Rp5.000. Kemudian beli reksadana biasanya rata-rata 1 unit reksadana 100.000. Kemudian ada juga yang 10.000 reksadana reksadana pasar uang, itu paling murah. Sehingga dengan 1 juta harusnya kalau untuk pemula sudah sangat cukup sekali. Apalagi kalau bisa rutin. Inti dari berinvestasi adalah kita semangatnya adalah rutinitas. Makanya kalau dulu di kami ada kampanye, yuk nabung saham, kita rutin menabung dalam bentuk saham. Sama seperti menabung dalam bentuk uang, tapi kita konversikan ke dalam menabung dalam bentuk saham. Yuk nabung reksadana, kita menabung dalam bentuk tabungan reksadana. Mungkin itu Pak Adi. Baik, terima kasih kabar gembiranya ya. Langsung nih Pak Adi, habis ini cari ya di mana tempat tadi yang dimaksud Mas Irfan. Itu kantor cabangnya kalau di Jogja di mana ya?
Di Jogja kalau perusahaan sekuritas ada 16, kemudian di Indonesia tersebar di mana-mana, sekarang online juga bisa, tapi cari perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK, di websitenya OJK, www.ojk.go.id, atau di website kami, www.idx.co.id, itu semua ada perusahaan sekuritas, kemudian semua perusahaan aset manajemen juga ada, pilih di situ, di lokasi terdekat di kota Anda kalau mau dikunjungi. Kalau mau online dimanapun bisa. Yang penting yang terdaftar, itu kata kuncinya. Jadi Satgas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat kalau terkait ditawari wahana investasi, ingat 2L, legal dan logis. Legal dari sisi legalitas kita harus tahu, khususnya salah satunya adalah terdaftar di regulator, kemudian logis. Apakah dia menjanjikan keuntungan yang logis atau tidak? Di pasar modal Indonesia kami tidak pernah menjanjikan sebuah keuntungan yang fix, karena ini adalah bisnis, kita mengajak bisnis bagi masyarakat. Kita sinergi, kita berbisnis di sini, untung sama dipikul, rugi juga sama dipikul tentunya, tapi ada satu peluang yang bisa dilakukan sebelum rugi, kita bisa melihat itu, kita bisa mengalihkan, kita jual hak kepemilikan saham kita itu. Itu Mbak Manda. Baik, terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari Mas Solahuddin Muin. Bagaimana tips memilih manajer investasi yang baik? Adakah rekomendasi manajer investasi yang bagus dari Mas Irfan? Tentunya tadi dari sisi 2L, dari sisi legalitas, pilihlah manajer investasi yang terdaftar di regulatornya. Dalam hal ini OJK. Tinggal Pak Muin bisa searching di websitenya OJK. Di situ tinggal pilih tuh manajer investasi mana yang sudah terdaftar di situ, kemudian tinggal setelah itu baru mulai kita membuka rekening efek namanya di situ, rekening efek reksadana, kemudian kita bisa mulai berinvestasi. Oke, baik. Terima kasih. Mas Irfan, kayaknya istirahat sebentar. Saya mau beri kesempatan ke Mas Henry untuk juga kasih feedback atau tanggapan gitu ya buat partisipan. Karena saya yakin Mas Henry juga pasti punya pandangan-pandangan gitu ya, atau pengalaman-pengalaman juga melihat animo pertanyaan yang dikirimkan oleh partisipan di live Zoom ini. Silakan Mas Henry, boleh deh kasih perspektif atau tambahan pengalaman, monggo. Terima kasih Bu Magdalena ya, karena memang ini topiknya terkait investasi ya, yang memang sangat menguasai adalah Bapak Irfan ya. Dan tentu mungkin Bapak Ibu peserta di sini ya sangat tertarik tadi ya di instrumen-instrumen investasi yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan ya. Nah, kalau dari perspektif kami Bu yang ditemui di lapangan, memang kalau yang kami latih selama ini kebanyakan mereka adalah seorang pelaku bisnis begitu ya, yang mungkin ya baru berinvestasi di bisnisnya sendiri. Artinya ketika punya keuntungan memperbesar kapasitas usahanya ya. Belum mungkin mencoba ke reksadana syariah, itu mungkin banyak pengamatan saya masih belum ke arah situ ya, ataupun ke instrumen investasi beli saham di perusahaan yang tersedia di bursa efek dan seterusnya ya. Tapi catatan saya untuk Bapak Ibu peserta itu perlu kita rencanakan ya, seperti Bapak Irfan tadi, apapun profesinya, apakah memang kita pelaku usaha ataupun bekerja di perusahaan lain atau di organisasi lain, perlu mengalokasikan, kalau kami itu kira-kira 30% lah dari pendapatan itu kita tabung dengan niat untuk investasi. Bisa untuk bisnis kita sendiri, dikembangkan kapasitasnya, yang tadinya hanya menampung 30 orang, bisa restoran kita ditambah kapasitasnya menjadi 100 orang. Itu juga menurut kami termasuk investasi untuk usaha kita sendiri. Yang tadinya baru 1 cabang bisa ke 2-3 cabang. Atau ya berinvestasi ke beberapa unit usaha punyanya orang lain gitu ya. Dengan catatan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Beliau orangnya terjun langsung ya, paham tentang bisnis prosesnya, melakukan diversifikasi produk ya, dan benar-benar bisnisnya profitable juga. Itu menjadi salah satu indikator yang perlu Bapak Ibu cermati. Mungkin itu sedikit tambahan Ibu Magdalena. Buat insight-nya, ini ada pertanyaan buat Mas Henry, tapi saya skip sebentar ya, mesti saya tunda sebentar, nanti saya bacain. Ini ada pertanyaan buat Mas Irfan kembali dari Mbak Indah. Ini pertanyaannya ada 3, tapi sepertinya ada yang sudah dijawab tadi sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa di-highlight ya Mas Irfan ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara atau tips untuk memulai investasi buat pemula? Kemudian untuk pemula berapa persen nilai yang bisa diinvestasikan dan berapa persen nilai yang bisa diinvestasikan dari besaran pendapatan setiap bulan?
Kemudian pertanyaan dari Mbak Indah juga, apakah asuransi termasuk investasi? Lalu bagaimana cara agar bisa rutin atau konsisten melakukan investasi? Moga Mas Irfan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Pertanyaannya menarik sekali. Untuk pemula, yang pertama adalah niat untuk berinvestasi dulu diteguhkan. Kemudian sisihkan pendapatan, sisihkan uang. Investasi itu adalah kita siap berpisah dengan uang kita untuk berharap hasilnya akan berlipat-lipat di kemudian hari, sehingga kita harus memilih warna investasi yang benar-benar tepat. Setelah kita mensisihkan uang, macam-macam cara dilakukan untuk kita bisa dengan sistem budgeting rules, umpamanya 70, 20, 10, kemudian ada juga yang 50, 30, 20. Contoh nih, 70 kebutuhan buat hidup, satu pendapatan per bulan, 70 kebutuhan buat hidup, 10 buat tabungan atau cicilan, 20 itu untuk diinvestasikan, zakat, pendidikan, dan sebagainya. Nah, porsi ini yang dimasukkan ke investasi. Ada juga yang 50, 30, 20, tergantung kekuatan kita. 50 kebutuhan hidup, kemudian 20 investasi, ini sudah mulai melek investasi, 20%, kemudian 30% sisanya buat keinginan-keinginan lain. Kemudian yang benar-benar ini juga ada yang 50, 20, 20, 10, ini komposisinya 50 untuk kebutuhan hidup, gaji kita, 10 untuk investasi, 20 untuk keinginan lain, dan 20% untuk tabungan. Artinya mereka menyiapkan dana darurat juga untuk itu. Kembali ke kita, mau memilih seperti apa. Pepatah mengatakan manusia boleh berencana tapi saldo juga yang akhirnya menentukan. Sehingga ya pilihannya banyak untuk berinvestasi di pasar modal. Kalau belum berani, kalau belum siap dengan saham, bisa ada obligasi, ada reksadana, kemudian ada produk turunan lain. Nanti kalau di lain kesempatan kita bisa kami sebenarnya mempunyai kelas namanya Sekolah Pasar Modal di kantor kami. Silakan, itu free, gratis bagi masyarakat. Jika ingin mau bergabung di Sekolah Pasar Modal kami, monggo silakan. Dan pertanyaan berikutnya, apakah asuransi termasuk investasi? Unit link, ya ada investasinya mereka, cuman investasi yang dibalut asuransi ya, seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah termasuk investasi, emang ada unsur investasinya juga di situ. Kemudian, tapi nggak langsung ya, kalau ini investasi secara langsung. Bagaimana cara agar rutin, konsisten, dan melakukan belajar setia? Pertanyaannya. Pada saat kita ingin konsisten ya, faktor utamanya adalah kesetiaan itu. Jadi pada saat kita sudah mulai investasi, kita menikmati berinvestasi, akhirnya kita akan setia. Rutin, continue itu berat memang di awal, tapi memang akhirnya bisa dilakukan. Saya boleh cerita sedikit, ini kisah nyata. Ada seorang mahasiswa di salah satu kampus perguruan tinggi di Jogja yang mulai berinvestasi. Saya mungkin sebut jurusannya adalah jurusan farmasi beliau ini. Berinvestasi dari 0 rupiah pada saat itu. Kampusnya di pinggiran kota, tapi dia memilih ngekos di dekat Amplas, Ambarukmo Plaza. Kenapa di situ? Karena gaya hidup. Dia makan apapun, cuci mata di Amplas pada saat itu. Belinya barang-barang mewah pada saat itu. Dan mulai berinvestasi 0 rupiah karena apa? Karena dia mendapatkan hadiah pembukaan rekening efek awalnya pada waktu itu. Kemudian dia baru tahu ternyata dia bisa membeli, karena di jurusan farmasi dia membeli perusahaan obat. Karena dia tahu obat itu akan seperti apa. Dia tahu nih bisnis obatnya akan seperti apa. Dia beli saham itu, dan dia kalau punya uang akhirnya beli saham itu terus aja. Ada 2 kondisi yang bisa saya jelaskan di sini. Ternyata setelah dia tahu bahwa lebih menguntungkan uangnya itu diinvestasikan, makanya dia mulai mengurangi itu masuk ke mall. Kemudian lambat laun dia pindah kosnya ke dekat kampusnya yang jauh dari mall. Sehingga gaya hidup juga berubah. Sehingga dia bisa tetap berinvestasi. Apa yang terjadi dalam 3 tahun dengan kebiasaannya itu, dia bisa membukukan 3 tahun ya, 75 jutaan uang. Jadi dari uang mulai disisihkan itu, kalau ada uang sisa dimasukkan, dibelikan saham perusahaan farmasi itu, terus melakukan itu, sehingga sampai saat ini dia menjadi
seorang investor mahasiswa yang mahasiswi yang cukup lumayan sukses di kampusnya. Mungkin itu adalah salah satu testimoni, salah satu contoh yang bisa kita lakukan dengan berinvestasi. Kita bisa merubah juga gaya hidup yang tidak terlalu konsumtif, sehingga kita bisa memperbanyak investasi kita, ujung akhirnya kesejahteraan. Itu Ya. mungkin Untuk cerita inspiratifnya ya Mas Irfan ya. Kemudian ini pertanyaan untuk Mas Henry ya. Mas Henry, bagaimana mengumpulkan niat untuk mau berbisnis dan juga menguatkan tekad untuk segera action? Yang paling penting bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam berbisnis? Wah, ini pertanyaannya dalam. Silakan Mas Henry. Terima kasih Pak Solahuddin ya, Pak Solahuddin ya. Ada beberapa hal ya. Kalau saya merumuskannya ada 2. Kalau kita ingin niat berbisnis itu harus memiliki modal 2C ya. C yang pertama adalah courage, keberanian. Jadi harus berani memulai, berani menawarkan produk, berani memilih produk atau jasa yang mau kita kembangkan begitu. Jadi miliki keberanian itu ya, nggak boleh malu ya, nggak boleh ragu-ragu, udah mulai aja dulu ya. Bahasa kerennya otak kanan dulu gitu kan. Yang kedua adalah connection ya. Kita juga perlu namanya memperbanyak relasi, memperbanyak koneksi. Jadi kita harus punya banyak teman di berbagai kalangan ya. Kalangan pebisnis kita punya ya, kalangan para orang-orang yang pemodal kita juga perlu gitu ya. Kalangan orang-orang yang expert, ahli kita juga bisa konsultasi dan kolaborasi. Jadi itu yang harus dimiliki, dan yang paling penting adalah segera action. Action yang dimaksud adalah kita terjun di bisnis ya, fokus di bisnis tersebut. Kalau sekarang masih bekerja ya mungkin di paruh waktu dulu ya, di Sabtu Minggu weekend ya, atau di luar jam kerja Bapak Ibu bisa membangun aset bisnisnya. Nah, diniatkan tadi suatu saat tidak terjun langsung di bisnisnya ya, tapi sudah menjadi aset bisnis yang tanpa kehadiran kita juga usaha tersebut bisa jalan. Begitu Bu Magdalena. Ya, terima kasih Mas Henry ya untuk 2C ya. Ya, 2C yang itu awalnya ya, segera action lah ya, 2C itu segera action. Baik, Mas Solahuddin semangat Mas. Kalau butuh didampingin Mas Henry bilang aja, itu ada nomor WA-nya kok beliau. Bisa silakan japri-japri kita saling belajar. Iya betul, sama-sama belajar. Lanjut, oh ya tadi ada juga pertanyaan Pak Mas Irfan, bolehkah minta materi nanti dari partisipan ini? Nanti bisa di-share barangkali ya materi yang tadi dipresentasikan oleh Mas Irfan. Lalu ada pertanyaan juga dari Rizkuha. Mas Irfan, saya mau bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, menjelang akhir tahun, banyak orang takut dengan adanya berita resesi pada tahun 2023. Ditambah kondisi rupiah saat ini sedang melemah. Apakah dari BEI ada kebijakan terkait hal tersebut sehingga market tetap ramai dan IHSG tidak anjlok? Kemudian yang kedua, bagaimana menghindari mental FOMO, khususnya untuk pemula? Dan yang ketiga, menurut Mas Irfan, alokasi porsi investasi untuk RDPU, RDPT, dan saham berapa ya melihat dari sisi resikonya setiap bulannya? Ini pertanyaan kritis sekali. Silakan Mas Irfan. Baik, yang pertama resesi mungkin ya Mbak Mahda, penyebabnya itu satu kenaikan laju inflasi dunia, yang kedua kenaikan suku bunga bank sentral, kemudian ketiga kita jangan bosan dengan COVID-19 karena perlambatan ekonomi akibat COVID-19 itu juga menjadi penyebab diduga nanti berpotensi menjadi penyebab resesi global. Kemudian kenaikan harga pangan dan energi, dampak perang Rusia-Ukraina karena memang komunitas ini negara-negara itu adalah penghasil komunitas. Harga komunitas sudah mulai meroket, gas alam naik, batu bara naik, minyak sawit naik, gandum, jagung, kedelai dan sebagainya. Semua naik dan ini mendorong inflasi. Tapi ingat, selalu ada peluang di tengah keterpurukan. Resesi itu bisa dilihat dari 2 sisi, peluang dan ancaman. Kalau kita melihatnya peluang, justru semua sektor pada saat itu terpuruk, ini bisa kita serap bawah. Artinya ini kita peluang terjadinya diskonvagansa kembali. Kalau kita flashback justru banyak resesi-resesi, banyak krisis-krisis justru malah bisa menghasilkan konglomerat-konglomerat baru. Dan mereka ini yang melihat
krisis itu sebagai peluang. Kita jangan ngeloprok, kita harus optimis. Pemerintah juga tetap sangat optimis kok. Pemerintah kemarin Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita bilang bahwa fokus pemerintah itu 3, menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh, kemudian menjaga daya beli masyarakat terjaga, kemudian APBN dijaga tetap sehat dan bersinambungan. Artinya pemerintah komit untuk menjagain itu. Nah, kalau kita optimis, kita mulai dengan kita coba nih, kita coba lihat, kita coba benahi keuangan kita, porsi pos-pos mana nih yang harus bisa kita pangkas, yang nggak terlalu penting nggak usah dulu dan kita alihkan ke investasi. Kita siap nanti niscaya, dan harapan saya semua masyarakat melakukan hal itu, resesi mungkin tidak sampai Indonesia. Artinya seandainya ataupun sampai, kita tidak seperti yang banyak digembarkan orang bahwa 2023 akan gelap gitu. Nah, kemudian porsi tadi sudah saya sampaikan, di ini tergantung kita. Artinya kita mau melakukan kombinasinya seberapa. Kalau di pasar modal ada saham, reksadana, obligasi, semuanya layak untuk dicoba, tinggal diversifikasi. Jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Mungkin kalau resikonya terbesar saham, ya saham porsinya dikecilin. Kemudian reksadana dibesarin dan obligasi menyusul di situ. Kemudian produk, mungkin ada wahana investasi lain seperti tabungan emas untuk menjaga stabilitas juga boleh dilakukan. Kemudian tabungan juga untuk dana darurat juga wajib menurut saya dipikirkan. Kemudian satu lagi adalah yang terakhir apa ya tadi ya? Tentang yang FOMO tadi udah ya Mas ya? FOMO, betul. FOMO kalau bisa dihindari, karena kadang-kadang FOMO ini juga menjerumuskan, dan ada beberapa niatan tertentu untuk mengajak masyarakat. Flexing itu juga terjadi karena FOMO tadi. Nah, pada saat kalau ditanya saham umpamanya, kita harus tahu dulu saham yang kita beli dari sisi fundamentalnya, perusahaannya seperti apa, bisnisnya seperti apa, ke depan prospeknya seperti apa, baru kita beli. Nah, bagaimana masyarakat tahu terkait hal ini? Silahkan bisa ikuti kelas-kelas sekolah pasar modal kami. Itu gratis bagi masyarakat, silahkan ikuti. Setelah tahu, mantap, baru melakukan investasi di pasar modal. Learning by doing, kita punya berinvestasi dari kecil dulu, nggak usah terlalu besar, 100.000 cukup, 50.000 cukup, yang penting rutin. Kemudian yang terakhir, udah semua ya kelihatannya Mbak Mahda ya? Ya, yang tadi porsi investasi RDPU, RDPT tadi udah ya. Sama seperti yang tadi, bahwa tergantung kita mau porsinya berapa. Kalau di saham, di pasar modal, ya yang resikonya paling besar, porsinya dikecilin, seperti itu sih. Baik. Nah, ini ada testimoni menarik dari Mbak Nur Hidayati, katanya alhamdulillah saya sudah invest reksadana, sudah invest emas juga. Wah, mantap Mbak Nur Hidayati ya. Lalu ada Rahel. Rahel ini bertanya ke Mas Irfan juga nih. Saya mau nanya, kalau kita sebagai pemula dalam berinvestasi, hal-hal apa saja yang harus dihindari agar tidak salah melangkah? Saya langsung ingat 2L tadi. Apakah kita harus mulai aja dulu agar pengalamanlah yang mengajari kita untuk melangkah supaya lebih baik ke depannya, atau bagaimana? Wah, ini ada mulai dulu aja klub ya. Gimana menurut teman? Baik, terima kasih Mbak Rahel ya. Terima Rahel. kasih. Dan pertanyaannya menarik sekali. Di pasar modal itu saya selalu sarankan belajar sambil berinvestasi. Jadi ada kata-kata belajarnya di situ, learning by doing. Kita lakukan dari mulai modal kecil, lama-lama setelah kita mantap kita jadi besar. Ada beberapa program kami yang tadi sudah saya sebutkan, gratis bagi masyarakat, free bagi masyarakat, silakan diikuti untuk membuat masyarakat itu tahu lebih dalam terkait pasar modal seperti apa, produknya seperti apa, mendapatkan keuntungannya seperti apa, menghindari risikonya seperti apa. Nah, silakan diikuti itu, dan tentunya dengan membuka rekening dan mulai belajar paralel dengan berinvestasi, harapan kami semakin memantapkan Bapak Ibu, memantapkan Mbak Rahel nanti untuk berinvestasi di pasar modal. Mungkin itu Mbak, nanti yang bisa kami sampaikan. Monggo silakan, kalau terkait jadwalnya ada di Instagram kami, bisa
lihat di @idx_Yogyakarta. Kami akan update program-program sekolah pasar modal kami. Baik, siap. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, satu untuk Mas Henry, satu buat Mas Irfan. Ya, Mas Henry ini pertanyaannya. Mas Henry terkait terjun langsung, bagaimana cara investasi yang tidak menghabiskan waktu terlalu banyak? Profit tidak banyak, namun bisa rutin menghasilkan dengan aman. Ini pertanyaan dari Mas Adi. Silakan Mas Henry. Ya, terima kasih Pak Adi ya, yang tadi juga sudah japri via WA. Kalau untuk versi saya, rekomendasi saya karena kami pelaku bisnisnya ya, yaitu merekomendasikan di bisnis-bisnis yang sudah running yang dengan kriteria yang saya sampaikan ya. Opsi lain ya tadi ya, instrumen investasi yang bisa saya sudah dipaparkan oleh Pak Irfan tadi juga sangat menarik untuk Bapak Ibu coba ya. Kalau beberapa tahun yang lalu memang saya juga nyoba di reksadana syariah gitu ya, tapi akhirnya sekarang fokus di investasi yang real yang sedang kami jalankan dan juga beberapa bisnis yang lain begitu. Nah, poin kuncinya adalah Bapak Ibu investor itu perlu ketika ingin mengikuti atau mengikuti saran saya tadi ya ke beberapa bisnis yang memiliki beberapa kriteria tadi, tentu bisnisnya profitable ya, walaupun tidak besar banget tapi yang jelas profitable, punya beberapa diversifikasi produk ya, dan pengelolanya juga amanah dan profesional, itu menjadi salah satu kriteria yang bisa Bapak Ibu invest ya. Dan itu juga terkait konsekuensinya harus tahu ya, kalau investasi itu harus siap untung siap rugi, jangan seperti orang yang sedang meminjam uang ya, jadi pengennya uangnya selalu balik. Nah, itu harus dibedakan ya, istilah meminjamin uang ya atau investasi. Kalau investasi ke unit bisnis real, sektor real yang seperti kami, dia harus siap untung siap rugi. Investor kami juga begitu ya. Jadi ketika momen kami sedang kena pandemi, tidak bisa bagi dividen, ya kita jelaskan kondisinya. Yang penting bisnis kami masih bisa bertahan, cash flow-nya masih bisa aman. Nanti di tahun after pandemi seperti sekarang kita kejar agar bisa segera bagi dividen. Begitu ya penjelasan dari saya Bu Madalena dan untuk Pak Adi. Semoga menjawab. Terima kasih Mas Henry. Pertanyaan terakhir ini Mas Irfan, rasanya lega ya kalau ada pertanyaan terakhir ya. Udah berasa kayak sidang tesis gitu hari ini. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Mas Sigit ya. Mas Sigit bertanya, apakah melakukan pom-pom saham melanggar hukum? Tapi ini pom-pom saham apa sih taunya tuh pom-pom buat cheerleaders loh. Itu pom-pom Mas Irfan. Baik. Pompa. Pertanyaannya menarik nih Pak Sigit. Pom-pom saham, rekomendasi saham yang negatif nih, cenderung ke negatif. Tapi Undang-Undang Pasar Modal nomor 34 menjelaskan di situ pihak-pihak yang boleh memberikan rekomendasi saham adalah pihak-pihak yang telah berlisensi dan mendapatkan izin dari regulator. Jadi selain itu tidak boleh memberikan rekomendasi dan pastinya ada terkait pidana untuk hal ini. Sehingga pihak-pihak atau kemarin yang marak itu influencer melakukan rekomendasi pom-pom ini. Jadi membuat saham-saham bisa seakan-akan terangkat naik. Nah ini harus hati-hati untuk melakukan itu karena ada hukum pidananya di situ terkait kalau kita melihat Undang-Undang nomor 34 ini. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan melanggar hukum kalau yang melakukan merekomendasikan ini adalah pihak-pihak yang tidak berlisensi, tidak berizin, yang di bawah pengawasan dari lembaga regulator. Sip, terima kasih untuk jawabannya yang singkat tapi jelas banget ya dari Mas Irfan sore hari ini. Baik Mas Irfan, saya boleh minta tolong sekali lagi, ini permintaan tolongnya untuk memilih tiga partisipan yang beruntung ya untuk mendapatkan giveaway. Baik, mangga siapa Mas Irfan? Saya bantu catat nanti ya dan menyampaikan bagaimana cara mengambil hadiahnya. Ya. Baik, yang pertama Bapak Bambang Wahono ya Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Wahono. Kemudian yang kedua adalah Ibu nih, Rizkuha. Ayo, Ibu apa ini? Mbak ya, Mbak Rizkuha. Yang ketiga Pak Adi. Wes, Pak Adi. Baik, saya bantu cross check apakah 3 nama ini aman ya Mbak Dewi, belum pernah dapat ya ketiga-tiganya ya di sesi sebelumnya ya.
Oke, alhamdulillah. Sekali lagi saya bantu mengulang. Selamat untuk Pak Bambang Wahono, selamat untuk Mbak Rizkuha, selamat buat Mas Adi. Ya, hadiah atau giveaway bisa diambil sesegera mungkin di hari dan jam kantor di kantor Kominfosan Jalan Kenari 56 Yogyakarta ya, dengan menunjukkan data diri. Kalau misalnya domisilinya dari luar DIY atau luar Yogyakarta dan cukup jauh untuk bisa mengambil hadiah, boleh dikomunikasikan di nomor WA yang ada di virtual background ini ya, untuk bisa mengkonfirmasi pengambilan hadiah. Nanti bisa dibantu dikirimkan ya, dibantu dikirimkan. Jadi nggak usah capek-capek harus naik bis, harus naik pesawat, apalagi naik kereta. Jangan ya. Jadi cukup dikomunikasikan aja, nanti bisa diambil atau bisa minta tolong dikirim jika memang jarak tempuhnya cukup jauh dari lokasi tempat tinggal sobat kami ya. Baiklah, terima kasih banyak untuk semuanya. Boleh kita kasih applause buat kesuksesan dan kebersamaan kita hari ini di program Digitalk sesi yang kelima. Berarti kalau sesi yang kelima ya Mas Heri dan Mas Irfan, kita berdoa ada sesi yang keenam ya. 6, 7 dan seterusnya. Wajib, Bu. Maju Bu katanya. Ditunggu ya bebek bumanya ya. Baiklah, luar biasa. Buah duku, buah rambutan. Akhirnya makin tahu investasi yang aman. Cakep. Baiklah, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Lebih buat partisipan yang selalu haus belajar dan semangat untuk mengupdate informasi dan wawasan. Spesial buat kasih banyak ya. Kita ketemu lagi mudah-mudahan minggu depan. Sehat selalu buat kita semuanya. Sehat selalu, lancar rezeki. Mas Irfan juga Mas Henry lancar pekerjaan dan semuanya dikerjakan ya. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu. Lungo Surabaya tuku tempe garit, Pulau Magda nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih, Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan, Mas Henry, Mbak Magda.